pemerintah memberikan afirmasi kebijakan, kalaupun tidak lulus seleksi dalam ujian, maka mereka akan ditampung dalam P3K paruh waktu. Bagaimana P3K paruh waktu itu? Yang pertama, gaji tidak akan terkurangi dari yang ada sekarang. Jadi status pendapatannya tetap. Nah, kemudian jam kerja nanti akan disesuaikan dengan aturan yang terbaru. Nah, kita masih menunggu petunjuk teknis bagaimana pelaksanaan P3K paruh waktu. Kita masih menunggu juknis dari Kementerian Pan-RB. Nah, jadi ini mohon dipahami oleh teman-teman semua, disampaikan ke seluruh yang belum hadir, dipahamkan bahwa ini adalah upaya pemerintah pusat termasuk pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk memberikan perlindungan kepada teman-teman honorer yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Nah, bagaimana teknis, tata cara pendaftaran, maka akan nanti dijelaskan oleh teman-teman dari BKD, ada Pak Mulisi di sini, juga nanti akan dipertegas lagi oleh staf teknis Mas Fahmi. Mudah-mudahan kesempatan ini menjadi momen yang baik untuk teman-teman bisa mengikuti pendaftaran secara baik sehingga minimal lulus administrasi. Jangan sampai ada yang tidak lulus administrasi. Nah, saya kira itu yang pesan-pesan yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan eh, kebijakan pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini bisa memberikan kesejahteraan yang lebih baik kepada teman-teman THR, teman-teman honorer yang selama ini sudah memberikan kontribusi dan kinerja bagi pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Saya kira itu beberapa hal yang menjadi pengantar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Warahmatullahi kasih wabarakatuh. Pak Kepala BKPP. Teman-teman sekalian, sebelum kita lanjutkan acara sosialisasi ini, perlu kami sampaikan teknis dari sosialisasi ini atau mekanismenya. Jadi nanti kami tidak menerima pertanyaan secara langsung melalui suara, tapi kami siapkan link Zoom, ya. Kami siapkan link untuk mengisi pertanyaan dan kami akan menjawab satu persatu sehingga nanti lebih adil. Ada pertanyaan yang sama, ini kami jawab jadi satu. Daripada kami nanti jawab pertanyaan yang sama akan memakan waktu. Jadi sekali lagi nanti cara mainnya atau sosialisasi ini lebih banyak kepada permasalahan-permasalahan yang sedang teman-teman sekalian hadapi saat ini. Kami siapkan link untuk mengisi pertanyaan. Nanti kami baca dari sini, kami jawab. Kami rangkum, kalau pertanyaannya sama, itu nanti kami jawab jadi satu. Daripada nanti langsung, kalau langsung satu persatu, tidak efektif. Ya, jadi mulai sekarang, ini tolong nanti dicatat linknya, nanti diisi pertanyaannya. Sudah, gitu? Sudah, ngeling. Ya, sudah kami share. Tolong dicatat ya, diisi. Kalau ingin bertanya, silakan bertanya di situ. Nanti kami coba buka dari sini, kami jawab satu persatu. Kalau pertanyaannya sama, itu kita jawab sekalian. Teman-teman sekalian yang saya hormati, jadi mengawali dari sosialisasi kita pagi ini, jadi yang pertama, kemarin kami sudah menyampaikan atau pemerintah daerah sudah menyampaikan pengumuman sesuai yaitu nomor 800 garing 2234 429 204 2024. Itu pengumuman seleksi pengadaan P3K. Ya. Jadi di situ sudah jelas semua apa yang harus teman-teman sekalian cukupi. Yang ambilkan itu ya. Belangko itu ya. Ya. Dari pengumuman itu ada yang saya titik beratkan. Ini ya. Yang tadi dulu. Yang saya titik beratkan di situ kalau masalah formasi apa saya kira teman-teman sudah tahu semua, sudah memilih semua mana formasi yang akan dipilih. Nah,
Yang kemarin saya temui di kantor yang beberapa kali datang ke kita, yaitu belangko-belangko yang terkait dengan kecukupan berkas. Yang pertama saya bahas dulu surat persetujuan atasan. Ya, di sini sudah jelas sekali untuk apa surat Penuh, persetujuan Pak. atasan ini kami buatkan karena ini untuk mengetahui bahwa SKPD-nya sudah menyetujui bahwa teman-teman itu mendaftar di Penuh formasi berarti yang ya? teman pilih. Penuh, Pak, Ya, nih. terkait dengan ini sudah jelas ya, ada stempelnya, ada nama atasannya, ya. Terus siapa yang tanda tangan di keterangan bawah itu sudah jelas, ya. Itu. Kemudian yang kedua surat pernyataan, 5 poin. Surat pernyataan 5 poin. Oke, untuk awal-awal daftar Ya. apa langsung bergabung rapat? Gabung Ya. rapat. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditulis di link pertanyaan ya. Ini surat pernyataan 5 poin. Saya ID kira ini ini nih. sudah jelas sekali. Teman-teman jangan ngambil dari format yang lainnya. Ya, ambil yang ada di pengumuman BKPP. Jangan ngambil dari yang lain. Materai ini bisa materai tempel, bisa materai elektronik. Yang lebih mudah mana yang jenengan pilih. Itu sudah ya. Kemudian yang ketiga lamaran nih. Lamaran. Nah, lamaran ya. Ini lamaran, kami sudah menyiapkan formatnya. Jangan eh, jangan sampai kami menemui lagi ada teman-teman yang mengambil atau mengcopy dari format kabupaten lain. Karena bisa kemungkinannya jenengan tidak daftar di Kabupaten Banyuwangi tapi di Kabupaten Banyumas misalnya. Itu otomatis akan kami PMS. Jadi tolong nanti nyekennya atau ngopinya itu dari pengumuman yang ada di kita. Ya, tanggalnya, tanggal pengumuman itu di saat masa pendaftaran. Jangan sebelumnya atau sesudahnya. Materainya 10.000, materai tempel atau materai elektronik. Nah, kemudian surat keterangan pengalaman kerja. Ya, surat keterangan. Nah, ini surat keterangan pengalaman kerja. Coba di tengah, Li, yang tengah-tengah. Terus, nah di sini telah melaksanakan tugas sebagai. Nah, monggo di sini. Kalau teman-teman itu hanya bekerja, ya, bekerja dalam satu formasi atau tidak pindah-pindah atau tidak pernah pindah, maka bisa ditulis itu saja sampai dengan saat ini. Ya, tapi kalau teman-teman itu ada pindah-pindah bekerja, monggo bisa ditambahi sesuai pengalaman kerjanya. Sedangkan yang tanda tangan ini yang terakhir ya, Mi. Yang tanda tangan di bawah itu pejabat posisi teman-teman sekalian sekarang bekerja. Jadi sekali lagi saya jelaskan untuk pengalaman kerja ini telah melaksanakan tugas sebagai bla 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 di SKPD ini. Ya, mulai ini dan ini. Kemudian bisa juga dengan tambahi nomor 2 ini sampai dengan sekarang. Yang tanda tangan itu pejabat posisi teman-teman sekalian sekarang bekerja. Misalkan dulu pernah di Pol PP, kemudian pindah di perizinan, kemudian pindah lagi di LH, maka yang membuatkan surat pernyataan keterangan pengalaman kerja itu yang di LH. Jadi posisi jabatan terakhir itu di stempel dan yang tanda tangan siapa di bawahnya sudah ada bawa sendiri coba. Nah di situ ya ditandatangani oleh titik. Coba dipahami sendiri ya seperti itu. Kemudian surat keterangan aktif bekerja ya ini mulai awal. Surat keterangan aktif bekerja. Nah, kalau surat keterangan aktif bekerja ini, monggo nanti diisi mulai awal teman-teman sekalian
bekerja sampai dengan sekarang. Dan yang tanda tangan itu adalah pejabat di mana teman-teman sekalian sekarang bekerja. Atasannya di atas. Ya, itu. Jadi di sini surat keterangan aktif bekerja ini yang membuatkan itu adalah pejabat yang saat ini teman-teman sekalian bekerja, di mana SKPD-nya di situ. Ya, meskipun teman-teman beberapa kali mutasi, tapi untuk menjelaskan surat keterangan aktif bekerja ini adalah pejabat di mana saat ini teman-teman sekalian bekerja. Ya, untuk melaksanakan tugas, telah melaksanakan tugas sebagai apa dan seterusnya. Di situ. Ini yang paling pokok, yang mungkin teman-teman ini masih banyak yang bertanya kemarin di situ. Jadi untuk tanggal semua dokumen tadi tolong dibuat di masa pendaftaran. Jangan tanggalnya sebelum pendaftaran atau sesudah pendaftaran. Nah, pendaftarannya sudah diketahui semua ya, mulai tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober. Ya, jadi membuat tanggalnya di dalam itu, tanggal suratnya. Jangan ada surat yang di luar itu. Kami yang ada di PKPP tidak ingin ada teman-teman yang melakukan kesalahan yang sebetulnya tidak perlu. Ya, sebetulnya tidak perlu, tapi mengakibatkan hal-hal yang fatal. Karena ini adalah kesempatan terakhir dari teman-teman sekalian. Mohon diteliti betul, jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Ya, saya kira itu mungkin sebelum kami menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian, mungkin ada tambahan dari Mas Fahmi. Oke, terima kasih Pak Mukhlisin. Mungkin sedikit menambahkan poin-poin dari proses pendaftaran P3K Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 ini sebagai modal teman-teman untuk proses pendaftaran, dan diharapkan dalam proses pendaftaran itu dapat berjalan lancar dan tidak mengalami kendala. Baik, secara teknis proses pendaftaran dilakukan melalui aplikasi SSC ASN BKN. Dan itu sudah mulai bisa diakses sejak tanggal 1 sesuai dengan tanggal pendaftaran yang sudah ditentukan. Sampai nanti ditutup proses tersebut pada tanggal 20 Oktober tahun 2024. Dan himbauan bagi teman-teman semua yang akan mengikuti seleksi P3K pada kali ini, mohon proses pendaftaran dan pengisian serta penguploadan seluruh dokumen pendaftaran tidak dilakukan di akhir-akhir masa pendaftaran, dikarenakan dikhawatirkan terjadi penumpukan jumlah pendaftar dan terjadi trouble pada aplikasi tersebut. Sehingga mohon mulai saat ini teman-teman harus sudah mulai mengakses, membuat akun, mengisi data-data, dan mempersiapkan dokumen-dokumen yang akan diupload pada proses pendaftaran tersebut. Untuk dokumen-dokumen yang dilampirkan pada proses pendaftaran itu sesuai dengan ketentuan pada pengumuman. Oke. Jadi yang dijadikan acuan adalah pengumuman yang ditandatangani oleh PJ Sekda Kabupaten Banyuwangi. Tidak perlu membuat acuan baru atau menambahkan hal-hal tertentu di luar yang sudah ditentukan dari pengumuman. Contohnya, surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Banyuwangi bla bla bla, ketentuannya di situ tidak ada diketik atau ditulis tangan. Maka surat lamaran tersebut bebas. Bisa diketik, juga bisa ditulis tangan. Akan tetapi kami sudah menyediakan format yang sudah bisa di-download Bapak Ibu semua di website BKPP. Sehingga dengan adanya template tersebut, Bapak Ibu hanya tinggal mengisi format-format yang masih kosong.
identitas Bapak Ibu, tanggal, formasi yang dipilih apa, tinggal mengisi itu, menempel materai, dan menandatangani lalu nyekel. Itu salah satu contoh dokumen. Kemudian Bapak Ibu yang perlu kami ingatkan kembali, untuk proses scan atau memindai dokumen-dokumen yang digunakan sebagai persyaratan pendaftaran, mohon sangat diperhatikan karena ketentuan di pengumuman tersebut adalah wajib menggunakan dokumen asli dan berwarna. Mohon apabila dalam proses scan atau memindai, diperhatikan betul settingan dari scan. Jangan sampai disetting hitam putih, meskipun yang di-scan adalah berkas asli dan berwarna. Karena apa? Ketika jenengan melampirkan dokumen hitam putih dalam persyaratan pelamaran, maka dokumen tersebut dianggap sebagai dokumen fotokopi. Oke, jadi tolong diperhatikan, dokumen yang digunakan adalah dokumen berwarna yang diupload pada SSC-ASN. Kemudian poin kedua, pas foto. Pas foto formal terbaru berwarna tampak depan berlatar belakang warna merah polos. Ketentuannya hanya itu Bapak Ibu. Jadi tidak perlu bingung ukurannya berapa, menggunakan jilbab warna apa, menggunakan baju warna apa, seragam atau baju bebas, itu terserah. Yang penting ketentuan di pengumuman itu terpenuhi. Dan yang diupload itu adalah file, tanpa harus menentukan ukuran berapa, 4x6 atau 3x4. Yang penting kapasitas file yang diupload itu sesuai dengan ketentuan yang di SSC-ASN. Kemudian untuk KTP sudah maklum karena semuanya sudah mempunyai KTP. Ijazah ketentuannya sebagaimana di pengumuman itu terdapat beberapa jabatan yang diwajibkan melampirkan ijazah S1 dan ijazah profesi. Jadi mohon diperhatikan bagi jabatan-jabatan yang sudah disebutkan pada pengumuman, mohon wajib melampirkan ijazah S1 dan ijazah profesinya. Kemudian untuk ijazah pelamar SD dan SLTA sederajat, maka ijazah atau STTB yang digunakan. Apabila teman-teman misalnya ada ijazahnya hilang atau apapun, mohon segera diurus ke dinas terkait untuk mengurus surat keterangan pengganti ijazah. Atau apabila di ijazahnya terdapat perbedaan nama atau kekeliruan nama, mohon segera diurus surat keterangan perbaikan namanya. Ada instansi atau lembaga yang mengeluarkan ijazah tersebut. Kemudian untuk transkrip nilai, sama untuk transkrip nilai bagi beberapa jabatan harus melampirkan transkrip S1 dan transkrip profesinya. Sedangkan untuk SD dan SLTA sederajat, daftar nilai yang dimaksud adalah daftar nilai yang berada di balik sisi belakang dari STTB atau ijazah, bukan danem atau SKHUN. Oke. Untuk nilai yang dimasukkan yang mana? Ada pertanyaan seperti itu. Nilai yang tercantum di lembar tersebut. Karena banyak ketika tidak mensyaratkan ketentuan maka yang dimasukkan yang terbaik. Kemudian untuk persyaratan-persyaratan lain, surat pernyataan, surat keterangan, mengikuti sesuai yang disampaikan Pak Muhlisin tadi. Atau lebih tepatnya, jenengan bisa membaca ketentuan-ketentuannya di pengumuman yang sudah ada. Dan mohon diingat kembali dan diperhatikan secara teliti, karena banyak sekali teman-teman yang sudah melaporkan bahwa terjadi kekeliruan saat resum aplikasi SSC-ASN.
Karena ketika jenengan sudah melakukan resume, maka aplikasi tersebut tidak dapat dikembalikan ke posisi sebelumnya. Oke, jadi mohon diperhatikan jangan sampai terjadi kekeliruan saat melakukan resume. Mohon diteliti ulang, dibuka ulang dokumen-dokumen saat akan melakukan resume di tahap akhir pada aplikasi SSC ASN. Baik, mungkin itu beberapa poin. Untuk teman-teman yang mungkin mengalami kebingungan, ijazah saya ini SMA atau SMK atau SMEA, harus memilih apa? Disesuaikan dengan yang ada di pengumuman. Jika ada yang memang sesuai spesifik dengan ijazah Bapak Ibu masing-masing, maka pilihlah yang spesifik sesuai. Misalnya ijazah Bapak SMK, maka pilihlah formasi di situ yang mencantumkan ijazah SMK. Atau jika tidak ada yang spesifik, maka Bapak Ibu bisa memilih pilihan di SSCN, yaitu yang tertulis SLTA sederajat atau SMA sederajat. Maka jika Bapak Ibu memilih SLTA sederajat, hal tersebut bisa mengakomodir SLTA, SMA, SMK, SMA, SMEA, bahkan madrasah aliyah. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung, cukup dicari yang SLTA sederajat atau SMK sederajat. Sedangkan untuk Bapak Ibu yang tidak ada formasi di SKPD-nya, bisa melakukan melamar lintas SKPD sesuai dengan kualifikasi pendidikan Bapak Ibu sekalian. Oke. Mungkin untuk sementara penjelasan pembukaan seperti itu. Berikutnya kami akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh Bapak Ibu sekalian. Yang sama, Pak. Prosentasenya tampilannya. Apakah formasi SMK sama dengan Nah ini terima kasih. Ini ada satu pertanyaan dari teman kita dari Kelurahan Boyolangu dan ternyata ada beberapa yang sama. Ini saya coba jelaskan. Apabila tidak lolos dari tes P3K, apakah tetap menjadi P3K di tempat bertugas? Ya, begini teman-teman sekalian. Yang jelas
kalau teman-teman yang lulus pasti sudah diangkat di tempat sesuai dengan formasi. Tetapi bagi teman-teman yang tidak lolos, ini sambil menunggu nanti pengangkatan sebagai P3K paruh waktu, maka teman-teman masih tetap bekerja di tempat semula. Ya, saya jelaskan. Jadi, bagi teman-teman yang tidak lolos atau tidak lulus tes P3K, ya, itu nanti akan tetap bekerja di instansi tempat teman-teman sekalian sekarang bekerja sambil menunggu nanti ketentuan terkait pengangkatan P3K paruh waktu. Oke, itu. Kemudian ini juga sama, banyak juga yang tanya, ini apakah formasi SMK sama dengan SLTA sederajat? Coba Mi, dijawab Mi. Baik, dari pertanyaan tersebut, seperti yang saya sampaikan tadi, sudah kami jelaskan bahwa untuk SLTA sederajat atau SMA sederajat itu sudah dapat mengakomodir keseluruhan jenjang di jenjang SLTA seperti SMA, SMK, SEMEA, dan madrasah aliyah. Itu semuanya masuk dalam kategori SLTA sederajat atau SMA sederajat. Jadi seperti itu. Dari surat aktif bagi guru-guru. Langsung akses. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengetahui penempatan unit kerja membuka formasi? Bapak Ibu bisa cek di pengumuman kami yang ada di website atau yang ada di SSCN. Informasi sudah tercantum di situ. Lokasi penempatan guru kebijakan belum menjadi. Tidak bisa dijawab, fotoan. Untuk surat keterangan aktif mengajar dan pengalaman kerja bagi guru ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan. Ya, itu sudah ada pada Dinas Pendidikan. Bagaimana jika ijazah tidak ada? Pertanyaan berikutnya, bagaimana jika ijazah tidak ada di dalam formasi? Apakah dapat menggunakan ijazah SMA? Bisa, Bapak Ibu. Jadi apabila ijazah kualifikasi pendidikan S1 atau D4 jenengan tidak ada di dalam formasi yang saat ini, Anda bisa melakukan downgrade menggunakan ijazah SLTA sesuai dengan formasi yang akan dilamar. Akan tetapi, tetap nanti ketika jenengan melampirkan ijazah pada dokumen upload, yang dilampirkan adalah ijazah SLTA-nya sesuai dengan jabatan yang dilamar. Kemudian pertanyaan berikutnya dari salah satu SD tentang penjaga sekolah. Tidak ada pilihan formasi penjaga sekolah. Oke. Formasi yang ada sesuai yang ada di pengumuman. Anda bisa memilih formasi sesuai dengan kualifikasi pendidikan jenengan semua. Jenengan bisa memilih formasi seperti operator layanan operasional atau pengadministrasi perkantoran. Bisa diisi. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Dinas Pendidikan, apakah formasi S1 bidang pertanian bisa diisi
dari segala lulusan pertanian. Ya, Bapak Ibu, jadi untuk S1 bidang pertanian itu dapat diisi dari beberapa prodi yang di bawah pertanian seperti agroteknologi, agribisnis, dan lain-lain sesuai dengan rumpun pendidikan yang sudah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud. Ya sama. Jika kalau masih di dinas lain, lalu kita itu nih kita punya tiga atau bisa sampai satu. Pertanyaan berikutnya dari Dinas Pertanian. Apabila waktu pendataan pendidikan masih D3, terus sekarang sudah S1, bolehkah mendaftar yang S1? Boleh. Jika mempunyai ijazah terbaru dan itu meningkat dari saat pendataan, maka itu boleh digunakan untuk melamar. Ada terus apa itu apa isinya itu dan terus untuk nama sesuai dengan deskripsi teknis yang satu teknik Pertanyaan berikutnya dari Dinas PUCKPP. Untuk yang tercantum di pengumuman S1 teknik, itu apakah bisa untuk semua prodi teknik? Jawaban kami, untuk S1 teknik itu bisa didaftari bisa dilamar oleh seluruh prodi yang berbunyi teknik. Jadi teknik bla bla bla, seperti teknik sipil, teknik mesin, teknik elektro, itu bisa melamar di kualifikasi pendidikan S1 teknik. Ekonomi pembangunan. Kemudian pertanyaan berikutnya, S1 ekonomi. Nah, S1 ekonomi itu sesuai informasi yang telah kami sampaikan beberapa waktu lalu di grup kepegawaian, bahwa untuk prodi akuntansi dan manajemen tidak dapat memilih pada formasi S1 ekonomi. Untuk akuntansi dan manajemen, pilihlah sesuai prodi tersebut. Sedangkan untuk S1 ekonomi, itu dapat dilamar oleh S1 prodi ekonomi pembangunan. Terus apa itu? Arti bekerja kok kepala dinas dari guru kepala dinas. Untuk pertanyaan dari SD 1 Badean, surat persetujuan atasan, surat keterangan, dan surat keterangan aktif ditandatangani siapa? Surat persetujuan atasan cukup ditandatangani oleh kepala sekolah. Sedangkan untuk surat keterangan aktif dan surat keterangan pengalaman kerja dan surat keterangan aktif mengajar ditandatangani oleh kepala dinas pendidikan. Kemudian untuk pertanyaan dari SPN 8 Sumber Beras tentang info GTK, mohon terkait info GTK, Dapodik, dan aplikasi-aplikasi yang lain turunan dari Kemendikbud, mohon berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Jika sudah 57. Pertanyaan dari SMP 2 Banyuwangi terkait usia.
usia untuk melamar P3K sudah dijelaskan pada pengumuman, yaitu 1 tahun sebelum batas usia pensiun saat pendaftaran. Apabila usia pensiun dari jabatan yang dilamar adalah contohnya misalnya 58, maka saat mendaftar yang bersangkutan maksimal harus berusia 57 tahun 0 hari. Apabila Bapak Ibu yang melamar pada usia 57 tahun lebih beberapa hari, maka secara otomatis akan tertolak oleh sistem dikarenakan batasan usia sudah melebihi batasan persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian pertanyaan dari Puskesmas Sempu terkait dokumen upload, selain dokumen wajib, maka itu hanya dokumen tambahan, tidak diwajibkan untuk mengupload, kecuali pada jabatan-jabatan tertentu, khususnya jabatan tenaga kesehatan, memang terdapat beberapa dokumen persyaratan tambahan dan itu memang wajib. Apabila dokumen tersebut diwajibkan dan di SSCN terdapat tanda bintang, maka hal itu wajib diupload. Apabila tidak ada tanda bintang atau tidak wajib diupload, maka hal itu apabila tidak mempunyai dikosongi atau tidak diupload berkasnya tidak masalah. Untuk para peserta atau calon peserta pelamar, apabila mempunyai ijazah lulusan yang lebih tinggi dari saat melakukan pendataan, monggo dipakai. Yang penting kuncinya adalah kualifikasi pendidikan yang saudara punya sesuai dengan kualifikasi pendidikan jabatan yang dipersyaratkan. Saya berbulan gimana Pak? Perlu kami ingatkan kembali bagi seluruh calon pelamar P3K yang perlu diperhatikan, Bapak Ibu, tolong benar-benar diperhatikan. Apabila melakukan proses pengisian data dan proses penguploadan dokumen di SSC-ASN, mohon diperhatikan kembali dan diteliti kembali sebelum jenengan semua melakukan resume atau submit. Karena ketika jenengan sudah melakukan resume atau submit, maka jenengan tidak dapat kembali kepada posisi semula untuk proses perbaikan data ataupun proses perbaikan dokumen upload. Oke.
Jadi apabila terjadi kesalahan pengisian data atau kesalahan upload dan ternyata Anda sudah melakukan resume, maka isian data tersebut dan dokumen tersebut sudah langsung terkunci, tidak dapat diubah atau diperbaiki kembali apabila dengan sudah resume. Jadi mohon diingatkan kepada semua teman-temannya apabila akan melakukan resume itu mohon diperhatikan kembali, diteliti ulang. Karena di dalam aplikasi SSC ASN itu dengan sebelum melakukan resume itu sudah ditampilkan berupa rangkuman isian data jenengan, bahkan dokumen-dokumen yang sudah Anda upload itu ditampilkan dalam rangkuman tersebut. Anda diwajibkan untuk melakukan checklist terhadap data-data tersebut sebelum Anda melakukan resume. Oke, karena akibatnya apa? Apabila sudah melakukan resume, maka data-data tersebut dan dokumen-dokumen yang sudah diupload tidak dapat diperbaiki kembali. Mungkin kami menggarisbawahi yang disampaikan Mas Fahmi. Ini juga menyampaikan pesan dari pimpinan tadi. Kami mohon peran dari Kasubag Kepegawaian atau yang mengelola kepegawaian di masing-masing SKPD, tolong memfasilitasi teman-teman yang akan mendaftar ini. Ya, karena kita masih pada tahap periode 1 ini, tolong teman-teman Kasubag Kepegawaian atau yang ditugasi mengurus kepegawaian di SKPD-nya, tolong teman-teman ini difasilitasi. Ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang sepele sebetulnya tapi menyebabkan menjadi tidak memenuhi syarat. Saya sampaikan ini pesan dari pimpinan tadi, Pak Irza. Mohon sekali lagi teman-teman yang Kasubag Kepegawaian atau yang menangani kepegawaian, tolong teman-teman ini dikoordinir, difasilitasi secara detail sehingga tidak ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan karena ketidaktahuan. Oke, sekali lagi mohon difasilitasi. Mohon lanjutkan lagi. Oke. Untuk ketentuan scan berkas itu bebas, oke. Bisa menggunakan scanner atau bisa menggunakan aplikasi CAM scanner pada ponsel masing-masing. Penekanannya adalah ketika melakukan proses scan, mohon diperhatikan settingnya, setting dari aplikasi tersebut. Apakah memang sudah benar settingnya berwarna atau tersetting hitam putih. Karena apa? Sesuai pengumuman yang diminta di persyaratan yaitu adalah dokumen asli dan berwarna. Apabila Anda semua melampirkan scan dokumen berupa dokumen hitam putih, meskipun itu berasal dari dokumen asli yang berwarna ketika proses scan, maka dokumen tersebut dianggap sebagai dokumen fotokopi, bukan dokumen asli. Jadi mohon diperhatikan kembali. Terima kasih. Terlanjur PPNS tadi apabila ini mungkin ada beberapa kasus pertanyaan yang sama apabila tenaga non-ASN mengikuti seleksi CPNS pada tahun anggaran 2024 ini yang kemarin baru berlangsung pengumuman hasil seleksi administrasi dan dinyatakan tidak lolos, maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti seleksi P3K pada tahun anggaran yang sama. Karena apa? Pelaksanaan seleksi CPNS yang kemarin sudah berjalan dan saat ini seleksi P3K yang saat ini tengah berjalan,
masih dalam tahun anggaran yang sama. Hal ini sudah diatur oleh ketentuan-ketentuan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah. Meskipun dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi, maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti seleksi P3K. Terkait pengalaman kerja, titik berat P3K perbedaannya dengan CPNS yaitu ada di poin tersebut, pengalaman kerja. Sehingga untuk melamar dalam posisi jabatan itu pengalaman kerja disesuaikan atau linear dengan jabatan yang akan dilamar sesuai yang tercantum di dalam pengumuman. Pada poin ketentuan umum pendaftaran P3K, di situ sudah dijelaskan bahwa memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar. Sehingga pengalaman kerja itu merupakan hal penting yang perlu diperhatikan ketika akan melamar P3K. Diharapkan yang melamar dalam jabatan tersebut adalah para pelamar yang sudah memiliki pengalaman kerja di bidang tersebut. Jadi, pengalaman Anda dinyatakan linear dengan jabatan yang akan dilamar. Kurang jelas fungsinya bagaimana dijelaskan. Terus ya, surat pengadaan promosi nggak usah dijawab. Itu gunanya ini. Harus jelas mungkin. Bisa mengajar terakhir pertama terus yang ya terus pokoknya jangan ini setengah lolos ini. Pendidikan S1 perpustakaan tidak ada dalam formasi pengadaan dalam masuk dalam fakultas apa? Dua kertas tadi. Pengecekan. Terus misalin lagi. Sing anu ya, sing ngomong-ngomong. Izin ditanya apa bisa satu kemerohan. Apakah ada kemudian tulis tangan terus gitu bisa jelasnya. Saat ada pendidikan aman jika dapat yang dapat di pengajar menarik yang tidak dapat sampai PLK turun kalau jadi jam sebelumnya konseling mendaftar psikolog itu bisa ini. Pertanyaan berikutnya dari Dinas Sosial. Apakah S1 bimbingan konseling bisa mendaftar S1 psikologi? Jawabannya tidak bisa. Jadi, apabila di pengumuman itu sudah dipersyaratkan
persyaratan kualifikasi pendidikan yang spesifik, maka harus sesuai dengan yang dipersyaratkan tersebut. Riwayat kerja. Udah jelas tentang seluruh. Terus saya kan kalau waktu harus menjadi Paruh waktu turun sih. belum jelas. Terus cinta apabila kecamatan jual atasan dari Iya. kerja. Baik, untuk pertanyaan Ya. dari Kecamatan Bangurejo yang menanyakan tentang surat persetujuan atasan diupload di mana. Oke. Mohon Bapak Ibu semua membaca kembali secara utuh pengumuman yang sudah kami sampaikan. Pada poin 7 tentang persyaratan, dokumen persyaratan melamar, di situ sudah jelas tertulis bahwa surat persetujuan atasan diunggah bersama surat pernyataan 5 poin. Jadi nanti surat persetujuan atasan tersebut digabung menjadi satu file dengan surat pernyataan 5 poin dan diupload dalam kolom surat pernyataan 5 poin. Sehingga dalam surat pernyataan 5 poin itu nanti terdapat 2 halaman yang diupload dalam tempat yang sama. Baik komisi kerja bertahun kalau ada SPK yang saya tahu. Ini semua pilihan sama. Oke. Terkait riwayat pekerjaan, itu dalam kolom riwayat pekerjaan yang nanti jenengan input di SSC ASN akan diminta upload atau mengunggah surat tugas atau surat perintah kerja atau SK dan semacamnya. Itu mohon diupload per tahun. Jadi di dalam tahun tersebut yang menaungi tahun tersebut, satu tahun tersebut. Jika misalnya di tahun 2017 itu terdapat 2 SK, maka 2 SK tersebut digabung menjadi satu file dan diupload menjadi satu di dalam tahun 2017 tersebut. Begitu juga untuk tahun-tahun yang lain disesuaikan dengan kondisi SK masing-masing. Apakah jurusan pendataan Baik, ini secara umum kami ingatkan kembali, data non-ASN yang ada di BKN itu hanya untuk mengetahui bahwa Anda masuk pendataan non-ASN BKN atau tidak. Yang itu gunanya untuk menentukan Anda masuk seleksi P3K pada periode 1 atau periode 2. Sedangkan untuk kualifikasi pendidikan yang tertera di dalam data tersebut tidak mempengaruhi apa kualifikasi pendidikan yang Anda lamar. Misalnya, contoh, di pendataan non-ASN Anda masih terdata SMA, akan tetapi Anda kemudian proses perkuliahan dan dinyatakan lulus dengan ijazah S1. Maka Anda bisa menggunakan ijazah S1 tersebut dengan ketentuan ijazah Anda atau kualifikasi pendidikan yang Anda miliki sesuai dengan kualifikasi pendidikan jabatan yang Anda lamar. Jadi tidak wajib atau tidak harus sesuai dengan data pendataan non-ASN-nya. untuk format contoh yang Oke, terjadi nggak usah. nggak usah. Untuk operator sekolah SD karena tidak dikonfirmasi Coba dijelaskan. ini untuk SD mudah.
Perpustakaan untuk jelasnya untuk saya betul namun saya belajar di SMP. Tidak usah. Ya. Iya, terus jelasnya. Sampai. S1 SD jurusan akuntansi dan metabolik sampai pengembangan SD jelasnya. Itu satu lulus tahun 2004 D4 nanti bidang pendidik jelasnya. Silakan. Berikutnya, pertanyaan dari Puskesmas Kalibaru Kulon. Bertanya tentang ketentuan pelamar tenaga kesehatan yang ada di periode 1. Di sana di pengumuman disebutkan yang poin A yaitu adalah pelamar D4 bidan pendidik yang dinyatakan lulus tahun 2023. Yang dimaksud dalam ketentuan di pengumuman tersebut itu sudah berdasarkan Kepmenpan tentang mekanisme seleksi P3K untuk tenaga kesehatan tahun 2024. Yang dimaksud pelamar D4 bidan pendidik yang dinyatakan lulus tahun 2023 adalah yang dinyatakan lulus seleksi P3K tahun 2023. Itu yang masuk bisa mendaftar di periode 1. Sedangkan yang tidak dinyatakan lulus seleksi P3K di tahun 2023 tidak dapat masuk ke dalam kategori tersebut. Ini perlu diperhatikan. Pertanyaan salah satu salah satunya teknik sekali jelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu biologi dan sekarang terus S1 berkelas. Oh, urusannya dengan pendidikan. Itu tulisan apa kulit lagi? Kok apa itu atau apa? Misalkan S1, tapi mendaftar menggunakan ijazah SMA kan. Sudah dijelaskan. Diketik mana? Mana-mana itu? Apa? Paling modul dengan SMA. Mesti jelaskan tanya untuk surat perubahan nomenklatur tanda tangan dengan berikut di mana? Ya kan jadi siji nang ijazah. Dengan mau terakhir. Iya. Iya.
terkait ijazah apabila terjadi perubahan nomenklatur atau terjadi perbaikan nama atau apapun yang itu memang membutuhkan surat keterangan dari lembaga instansi yang mengeluarkan ijazah tersebut untuk melampirkan dokumen tersebut, yaitu digabung menjadi satu file dengan ijazahnya. Jadi nanti di kolom ijazah itu berisi ijazah dan surat keterangan yang dimaksud. Apabila terjadi yang pertama perubahan nomenklatur, perbaikan nama, ataupun perbaikan identitas yang lain. Jadi mohon diperhatikan teman-teman untuk identitas atau ijazah jenengan yang terjadi perubahan nomenklatur, perbaikan nama atau perbaikan identitas apapun yang lain di dalam ijazah tersebut, apabila sudah mendapatkan surat keterangan, maka surat keterangan tersebut diupload bersama dengan ijazah menjadi satu dokumen, satu file. Kalau itu yang mutasi bagaimana? Harusnya terus suatu misalnya tanggal pertama Sukwan apa tanggal pertama SPKTN. Ya, ini bahas tentang rimanya pekerjaan ini. Pertanyaan berikutnya dari Kelurahan Boyolango kembali. Untuk menuliskan sebagai apa di surat keterangan aktif dan surat keterangan pengalaman kerja itu ditulis sebagai jabatan apa atau melaksanakan tugas sebagai apa, bukan ditulis sebagai tenaga honorer atau ditulis sebagai THL. Jadi tidak seperti itu yang dimaksud. Jadi misalnya contoh di surat keterangan pengalaman kerja di paragraf yang menunjukkan hal tersebut tertulis dalam kalimatnya berbunyi sebagai berikut: telah melaksanakan tugas sebagai, contohnya misalnya tenaga administrasi atau misalnya tenaga operator komputer atau tenaga sebagai perawat atau sebagai bidan, atau bagi guru ditulis ya sebagai guru selama sekian tahun sekian bulan. Jadi jangan ditulis sebagai tenaga honorer atau ditulis sebagai THL. Oke, jadi dijelaskan sesuai tugas yang diampu. Karena itu menunjukkan bahwa memang benar pengalaman kerja Anda itu sesuai dengan jabatan yang Anda lamar. Sosiologi Ini sudah buat pernah Prodi manajemen harus dijelasin. ya terus
Lanjut. Terus kan produktivitas SKPD. Kalau ada kodik. Itu penjelasan mengenai. Oke, terdapat pertanyaan tentang peletakan tanda tangan di materai tempel atau e-materai. Jika Anda menggunakan materai tempel, maka ketentuannya tanda tangan harus mengenai materai tempelnya. Apabila Anda menggunakan e-materai, maka tanda tangan boleh di samping e-materai meskipun tidak menempel pada e-materainya. Pertanyaan berikutnya menanyakan tentang ijazah administrasi publik, apakah boleh mendaftar di kualifikasi pendidikan S1 Administrasi Negara? Boleh, ya, Bapak Ibu. Untuk yang mempunyai kualifikasi pendidikan administrasi publik atau administrasi negara, itu boleh dilamar. Oke, jadi administrasi publik dan administrasi negara itu sama. Jadi boleh memilih jika Anda publik melamar negara boleh, apabila ijazah jenengan administrasi negara boleh melamar administrasi publik. Recording in progress. Paling pertanyaannya kode-kode salah sudah. Terus, dan terus. Salah ketik nama. Oke.
Next. Soal-soal kayak gini. Oh, Itu apa ini? Kenapa belum tidak masuk dalam base level? nasib THR yang ikut Wes, kan? substansi jadi dinas ya Pak untuk surat pengalaman kerja sama surat aku tidak perlu tanda tangan. Terus sekarang itu untuk SMA nilai yang dimasukkan nilai ijazah saja yang harus disiapkan oleh pelamar guru. Kalau saya ngerti, kalau saya ngerti sendiri. Tapi yang lolos PPG pilotnya satu. Ya. Kita akan sampai resu apakah data non ASN akan bagus. Periode dua buat akun nggak usah. Apakah bisa daftar? Pasti jelasin. Iya. Sampai terakhir apa? Coba terakhir. Terakhir. Ya, coba. Pak mohon jasa saya dulu itu Jabodet. Udah ya. Udah ya. Udah. Terima kasih teman-teman. Jadi setelah kami telusuri mulai awal itu ada kurang lebih ada 500 berapa? 544 pertanyaan dan intinya tidak terlalu jauh beda apa yang sudah kami jawab tadi. Jadi semoga apa yang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian yang sudah kami jawab bisa mewakili mungkin masih ada yang kemarin masih ragu-ragu atau masih bingung. Semoga apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Fahmi itu bisa menjadi pencerahan dan dari sekitar 500 pertanyaan tadi hampir keseluruhannya sama. Pertanyaannya tidak jauh beda. Sehingga
poin-poin yang urgent, yang jadi kebingungan teman-teman, itu yang kami jawab. Dan insya Allah tadi sudah terwakili. Semoga dengan adanya kegiatan ini sudah lebih memudahkan teman-teman sekalian untuk mendaftar. Sekali lagi, sebelum acara ini kami tutup, mohon peran sertanya teman-teman Kasubag Kepegawaian, pengelola kepegawaian di masing-masing SKPD untuk memfasilitasi teman-teman yang akan mendaftar ini, sehingga jangan sampai kami yang ada di PKPW ini masih menemukan dokumen-dokumen yang tidak memenuhi syarat. Karena apa? Karena ini kita pakai sistem SSC ASN aplikasi, sehingga kalau sudah diresum atau sudah dipinal, ini secara otomatis sudah tidak bisa diotak-atik lagi atau diperbaiki lagi. Jadi sebelum memutuskan untuk meresum atau memfinal, tolong perhatikan baik-baik. Karena di aplikasi itu masih diberi kesempatan untuk mengoreksi lagi. Apakah berkasnya ini sudah benar, apakah yang seharusnya scan warna itu masih hitam putih, atau surat lamarannya tanggalnya masih salah, atau kepadanya bukan kepada Bupati Banyuwangi, dan sebagainya, dan sebagainya. Oke, jadi sekali lagi, ini adalah bagian dari kami untuk memfasilitasi teman-teman sekalian, sehingga kami harapkan dengan acara ini sudah tidak kami temukan lagi berkas-berkas yang masuk ke aplikasi itu masih salah. Dan saya ingatkan, waktu terakhir pendaftaran itu adalah tanggal 20 Oktober. Di sini kami memfokuskan dulu untuk periode 1, tanggal 20 Oktober. Pesan dari Pak Kaban tadi, jangan sampai mendaftarnya di waktu-waktu yang sudah mepet. 1 hari sebelum penutupan, biasanya geruduk sehingga aplikasinya down. Itu juga sangat sekali merugikan teman-teman sekalian. Oke, saya kira itu di jadwal kami batasi sampai jam 11.30. Kami yang ada di sini mewakili Pak Kepala BKPP dan teman-teman tim yang ada di sini, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila atau mungkin masih ada yang belum puas dengan apa yang kami sampaikan tadi. Ini sekali lagi ini sudah merupakan bentuk fasilitasi kami kepada teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.